Elshinta News and Talk. Pendengar, Migrancare menemukan nama yang diduga ganda dalam data pemilih tetap luar negeri atau DPTLN pemilu 2024 di Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN New York, Amerika Serikat. Migrancare memberikan perhatian khusus terkait validitas dari DPTLN yang disusun oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan menilai bahwa pencatatan pendaftaran masih penuh dengan kesalahan. Lalu seperti apa penjelasannya? Untuk membahasnya kami temui Koordinator Pengelolaan Pengetahuan Data dan Publikasi Migrancare, Trisna Dwi Yuni Aresta. Elshinta News and Talk. Pendengar, Anda juga bisa ikut serta menyampaikan pendapat dan juga komentar Anda di 0215869000, pesan WhatsApp kami di 0811806543. Mbak Trisna, melihat dari hal ini apa yang mungkin perlu disampaikan kepada masyarakat ya? Karena satu suara sangat berpengaruh ini. Bu Trisna, silakan. Oke, baik. Terima kasih. Salam ya dari pendengar Radio Elshinta. Ya, jadi saya Trisna dari Migrancare, mewakili Migrancare. Kami melakukan beberapa temuan yang terkait dengan beberapa nama yang double di dalam daftar pemilih tetap di New York, Amerika Serikat. Nah, kami temukan dari sekitar 11 ribuan nama, ada 400 nama yang tercatat 2 kali atau bahkan 3 kali. Nah, ini kami juga sedang melihat banyak data di DPT negara lain juga menemukan hal-hal serupa. Nah, ini yang kami patut pertanyakan kepada penyelenggara pemilu terkait keseriusannya dalam menyelenggarakan pemilu luar negeri. Begitu, Mas. Baik, jadi dari 11.000 nama ada 400 nama yang tercatat 2-3 kali berulang dan juga sama terjadi di beberapa negara lain ya? Betul, Mas. Betul sekali. Nah, ini yang kami sayangkan gitu. Baik. Nah, terkait dengan temuan yang ditemukan itu, apa yang mungkin dilakukan untuk langkah berikutnya? Oke, jadi aku disclaimer juga lagi ya, kalau Migrancare itu juga terdaftar sebagai pemantau pemilu luar negeri yang tersertifikasi oleh Bawaslu ya. Kami telah melakukan pemantauan sejak 2009, 2014, dan 2019 termasuk juga di 2024 ini. Jadi kami mantau di luar negeri tentang penyelenggaraan pemilu yang terjadi di sana. Nah, untuk langkah-langkah apa yang kami akan lakukan nantinya, tentunya kami akan melaporkan beberapa temuan ini dengan agenda yang terlapor tentunya PPLN terkait kepada Bawaslu. Jadi rencananya di minggu ini, kemungkinan di Jumat, kami akan laporkan ini kepada Bawaslu, masukkan beberapa laporan ke Bawaslu. Begitu, Pak. Baik, artinya juga Bawaslu akan segera bertindak dari laporan itu ya? Kami harap demikian gitu. Jadi kami juga berharap bahwa laporan dari kami ini merupakan menjadi sebuah langkah awal bagi Bawaslu juga untuk melakukan pemeriksaan dan temuan-temuan yang seharusnya Bawaslu juga mempunyai fungsi itu, yakni fungsi temuan ya, untuk memantau, untuk mengawasi pemilu-pemilu yang ada di luar negeri. Nah, ini menjadi sebuah sampling bahwa ada kekacauan terkait data, ada pendataan yang kalau bagi kami pendataan ini sangat meninggalkan pekerja migran awalnya. Tapi ternyata pendataan dalam pemilu ini justru lebih parah lagi, bukan hanya pekerja migran yang ditinggalkan, tapi hampir seluruh aspek elemen, misal pelajar begitu. Nah, hal yang kami soroti lagi, ada satu nama dosen dari salah satu staf kami di Migrancare. Salah satu dosen tersebut sudah kembali ke Indonesia, namun namanya masih tercatat dalam daftar pemilih tetap di New York. Ini kan sangat dipertanyakan sekali ya, Mas. Kenapa data ini tidak diupdate? Kenapa masih menggunakan data lama? Dan bagaimana pembaruan data yang dilakukan? Termasuk juga keseriusan dari PPLN New York sendiri atau bahkan PPLN di seluruh dunia ini, gitu.
Baik. Bu Trisna, sebagai informasi juga kami juga sudah berusaha untuk menghubungi anggota Bawaslu RI bersama dengan Pak Puadi, namun masih belum mendapatkan respon ya. Mungkin ini menjadi salah satu gambaran juga kira-kira apakah juga nanti akan segera ditindaklanjuti terkait dengan laporan yang disampaikan oleh Migrant Care ini. Nah, terkait hal ini juga ada rasa kekhawatiran. Ini kalau kita berkaca dari pemilu sebelumnya, kan di awalnya juga disebutkan bahwa sudah beberapa kali melakukan hal yang sama. Seperti apa tindakan sebelumnya dan apakah bisa dipraktekkan untuk tahun ini juga, Bu Trisna? Sebelumnya, jadi dari pemilu sebelumnya di tahun 2019 pun kami juga bahkan menemukan beberapa nama ganda. Ini lagi-lagi banyak prakteknya bukan hanya tahun ini aja, tapi di tahun-tahun pemilu sebelumnya juga. Bahkan jadi berulang gitu ya? Berulang, berarti data ini tidak disinkronisasi, tidak diperbarui dengan memadai. Lalu kami juga pernah menemukan banyak nama yang kayak tidak mempunyai huruf vokal gitu. Jadi kayak XZZ ataupun huruf lain gitu. Itu ya, bukan siapa? Bukan mengindikasikan nama gitu ya? Iya, betul. Lalu kami juga ada laporan dari beberapa mitra kami di beberapa negara. Jadi ada, kalau di Amerika sendiri ada yang 10 tahun, berusia 10 tahun tapi dapat surat suara gitu. Itu kan padahal dia belum mempunyai hak pilih secara umur ya, tapi sudah terdaftar dan sudah dikirimin surat suara. Nah, berarti data acuannya itu jangan-jangan adalah paspor gitu. Dan dan ada beberapa yang dikirimi namun tidak terkirim ke alamat yang benar gitu. Menurut hasil beberapa laporan ada yang mengacu pada data lama, data paspor yang lama, sehingga perpindahan mobilisasi manusia tersebut atau warga negara yang ada di luar negeri tidak tercatatkan dengan baik. Itu juga jadi catatan kami gitu, Pak. Oke. Artinya juga di sisi lain ini terkait dengan penelusuran, kemudian juga pencatatan, pendataan, ini belum dikategorikan sempurna ya. Mengingat juga sekarang sudah mendekati akhir bulan Januari, artinya juga 14 Februari juga sudah hampir di dekat mata. Apakah ini nanti bisa segera diperbaiki kalau Anda melihatnya, Bu Trisna? Ya, bagi saya ini masih ada waktu untuk perbaikan, meskipun itu sudah sangat mepet sekali. Pemilu luar negeri, kan pemilu luar negeri konsepnya adalah early voting, jadi pemilu pendahuluan. Jadi pemilu luar negeri dari tanggal 5 sampai tanggal 14. Memang kalau surat suara, kan ada surat suara yang didistribusikan melalui metode pos dan KSK, itu sudah didistribusikan. Beberapa sudah didistribusikan kalau jika melalui metode pos. Nah, pikir saya agar suara-suara hak politik dari warga negara yang berada di luar negeri ini tetap terpenuhi dengan baik, maka harusnya PPLN dalam hal ini menyiapkan beberapa surat suara cadangan yang lebih banyak gitu. Misal kalau kita tilik dari regulasinya kan hanya 2% nih. Sedangkan antusiasme atau banyak kesalahan-kesalahan yang begini ini mengakibatkan orang akan berbondong-bondong dengan semangat antusiasme pemilihnya untuk datang ke TPS. Namun jangan-jangan nanti surat suara itu ternyata sudah habis. Dan teman-teman warga negara yang di sana tidak bisa menyalurkan hak politiknya. Itu yang menjadi catatan. Seperti halnya di Hong Kong, ada perubahan besar-besaran dari metode seharusnya TPS melalui dan dialihkan kepada pos. Dari sebelumnya 36 TPS dan 4 pos, 9 pos diubah komposisinya menjadi 31 pos dan hanya 4 TPS yang berpusat pada KJRI di Hong Kong. Nah, ini kan bagi saya nanti pasti di Hong Kong akan crowded. Nah, kecrowdedan ini apakah surat-surat cadangan termasuk itu memadai digunakan oleh para pekerja migran yang ada di sana ataupun para warga negara yang di sana. Ini berlaku juga untuk negara-negara lainnya. Gitu. Ini masih sempat untuk bisa disampaikan belum, Ibu Trisna? Artinya kan ini belum pemilihan ya. Artinya kekhawatiran hal-hal yang disampaikan tadi juga harapannya bisa segera diatasi nih, Ibu Trisna. Iya. Nah, itu bagi saya itu tadi, Bang. Jadi diatasinya dengan mencoba menyiapkan lebih banyak lagi cadangan dari surat suara di TPS agar
ya animo masyarakat. Itu kan bagian dari semangat republikanismenya mereka gitu untuk menyalurkan hak-hak politiknya, namun malah justru terbatasi dengan pendataan yang ugal-ugalan yang dilakukan oleh PPLN gitu, ataupun dalam hal ini selaku penyelenggara pemilu luar negeri. Itu yang sangat kami sayangkan. Baik. Bu Trisna, itu kan harapan kita, tapi terkait dengan 11.000 nama, ada 400 nama yang tercatat 2-3 kali ini terdeteksinya itu butuh waktu berapa lama dari pengiriman kemarin? Dan dari laporan yang sudah disampaikan kepada Bawaslu, apakah nanti surat suara yang kategorinya tidak sah ini akan dimusnahkan, atau seperti apa tindakan yang akan dilakukan selanjutnya? Nah, ini tentunya Bawaslu yang mempunyai kewenangan untuk menanggapi ini ya Pak. Namun beberapa kali memang kalau orang yang baik, misal dia akan lapor, akan bilang bahwa ini saya punya surat-suara 2, saya akan kembalikan 1 gitu. Seperti yang terjadi di beberapa negara juga, saya dapat 2, bahkan para pekerja migran kami menuliskan ada satu catatan di dalam surat suara yang ketika itu dikembalikan mereka menuliskan ini yang benar saja. Para penyelenggara pemilu ini kok data saya double, saya kembalikan 1 gitu. Nah, ini kan yang kita khawatirkan, jangan-jangan nanti namanya ada double, surat suaranya ada 2, dan kemudian dilakukan pencoblosan dua-duanya. Akhirnya kan dihitung suara itu 2 kali gitu. Itu yang kami tidak inginkan. Nah, ini melalui beberapa laporan nanti kami ketika ke Bawaslu, kami harap Bawaslu segera menindaklanjuti dengan segera, karena proses pemilihan umum ini sudah terjadi gitu. Baik, selain meninggalkan catatan, kemudian PR, rasa kekhawatiran yang juga harapan kita tidak seperti itu ya. Keluarga kita, mungkin saudara kita yang mungkin berada di luar negeri juga bisa lebih jujur dalam melakukan hak suara. Namun kan bisa saja dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Ini kan juga meningkatkan pengawasan yang dilakukan oleh Migran Care juga ya, Mbak Trisna? Iya, betul. Iya, kalau Migran Care adalah sebuah organisasi nirlaba ya, maksud saya ini adalah NGO ataupun civil society organization yang juga melakukan pemantauan pemilu. Namun juga kami menitik beratkan ini karena proses ini sudah berlangsung, kami akan menitik beratkan ini kepada Bawaslu, karena Bawaslu lah yang mempunyai kewenangan untuk mengawasi pemilu sepenuhnya gitu. Jadi ya tugas Bawaslu akan sangat berat ketika KPU sebagai penyelenggara pemilu dan yang telah nyatanya mempersiapkan data DPT dan sistem-sistem yang lainnya bagaimana pemilu terselenggara dengan kurang baik seperti ini. Nah, ini bagi saya yang cukup berat, tugas-tugas yang cukup berat bagi Bawaslu untuk menyelenggarakan proses pengawasan selanjutnya. Begitu sih. Baik, tapi rekan-rekan dari Migran Care juga tetap berusaha terus menyampaikan ya kekhawatiran, kemudian juga pengawasan dalam kategori data, terutama juga surat suara yang dikategorikan juga tidak sah tadi ya? Betul. Kami juga berkolaborasi dengan Jaga Pemilu, jadi saya juga sampaikan mungkin karena ini on air sifatnya didengarkan oleh publik, kita bisa awasi, kita bisa jadi pemantau pemilu bersama. Gitu. Siapapun Anda tersertifikasi ataupun tidak, dengan melakukan registrasi di jagapemilu.com. Itu adalah ada satu platform yang kami usung bersama berdasarkan kekhawatiran kami beberapa CSO organisasi masyarakat sipil untuk mengawasi pemilu kita yang dari awal proses penyelenggaraannya terlalu ugal-ugalan. Maka dari itu kami berkumpul bersama untuk membentuk satu platform yang namanya jagapemilu.com. Nah, silakan teman-teman untuk siapapun yang mendengarkan on air ini berada di luar negeri ataupun dalam negeri, silakan untuk meregistrasikan dirinya di situ. Nanti kita bisa jadi pemantau pemilu secara independen gitu, untuk melaporkan misal di daerahnya ada kecurangan yang demikian, itu juga bisa dilaporkan. Nah, itu titipan dari saya gitu, dari kami untuk agar kita sama-sama awasi pemilu kita agar berjalan dengan baik. Begitu. Baik, ini menjadi salah satu langkah solusi ya, atau mungkin antisipasi dari kita semua, terutama juga dari seluruh rekan-rekan kita yang berada di luar negeri yang juga akan memberikan hak suaranya nanti dalam pemilu 2024.
Baik, Betul. Mbak Trisna, kalau kami sampaikan juga ini update terkini ya, tepatnya pada Senin kemarin 22 Januari, Ketua KPU RI Pak Hasyim Asyari juga mengatakan bahwa pihaknya telah memperoleh informasi terkait dengan temuan itu dan sedang diklarifikasi oleh teman-teman PPLN yang ada di New York. Artinya dari rekan-rekan Migrant juga sudah berkomunikasi ya dengan rekan-rekan PPLN terkait dengan adanya temuan beberapa nama yang tercatat double ini ya, atau ganda ini ya? Iya, jadi kami waktu kemarin mengeluarkan satu video yang juga menunjukkan beberapa data, beberapa data yang memang benar-benar nama itu secara spesifik, bukan nama umum ya, maksudnya nama kayak misal Ahmad atau siapa gitu, itu kan sangat banyak sekali. Namun ini nama ini spesifik. Nah, kami unggah melalui platform Instagram kami di Migrant Care, di akun IG Migrant Care. Jadi mungkin dari situ teman-teman publik juga bisa melihat, kemudian ada beberapa media yang juga menanyakan hal tersebut ke pihak KPU sebagai penyelenggara gitu. Jadi mungkin KPU juga melihat apa yang temuan kami, sehingga pihaknya akan menindaklanjuti. Tapi yang jadi catatan, apa nih langkah selanjutnya dari KPU itu yang benar-benar kami tunggu ya. Begitu. Karena juga ini berkejaran dengan waktu pemilihan yang sebentar lagi nih, Mbak Trisna. Artinya juga kekhawatiran tadi ya. Baik. Iya. Tapi kalau boleh saya update, surat suara sudah terkirim. Iya. Iya, sudah terkirim. Tadi disebutkan juga ada 3 cara ya, melalui pos, kotak suara keliling, dan TPS LN yang mungkin sejauh ini sudah mulai dipersiapkan ya. Iya. Sudah terkirim bahkan, kalau pos ya. Sudah terkirim. Oke. Iya. Ya, baik. Nah, ini kalau kita kembali berkaca dari pemilu sebelumnya, ini kan mengulang kembali atau bisa dikatakan perbaikannya belum maksimal terkait dengan data ganda dan sebagainya. Jika pemilu sebelumnya seperti apakah dibiarkan saja hingga pemilihan atau ada langkah-langkah serius yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu? Banyak langkah yang kurang berarti dan kurang memberikan langkah yang baik untuk penataan bagaimana pemilu luar negeri. Sepertinya pemilu luar negeri ini hanya business as usual atau asal terselenggara saja, sehingga beberapa datanya tidak diperbarui. Nah, itu yang menjadi satu indikator-indikator yang juga kami temukan. Nah, ini juga sebenarnya saling berkesinambungan dengan ketidakadaannya daerah pemilihan khusus luar negeri. Sedikit menyinggung itu karena kalau misal kita lihat sendiri, pemilih luar negeri hanya menyangkutkan dirinya pada dapil Jakarta 2, yakni Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan luar negeri. Ada alasan yang kurang rasional karena waktu itu warga negara yang berada di luar negeri berada dalam ruang lingkup Kementerian Luar Negeri, dan kantor Kementerian Luar Negeri berada di Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat. Nah, ini kan kemudian sebenarnya menjadi keanehan baru ya, keanehan bagi kami kenapa dapil luar negeri tidak dipisah saja menjadi dapil khusus luar negeri, bukan masuk ke dalam dapil Jakarta 2. Meskipun ini telah diujikan kepada Mahkamah Konstitusi, jadi ada Perludem waktu itu mengujikan ke Mahkamah Konstitusi, mengujikan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, yang pada pokok putusannya membebankan kepada KPU untuk menata ulang dapilnya lagi, gitu, daerah pemilihannya lagi. Namun pada dalam kurun waktu sekitar 2 tahun itu KPU tidak menata lagi dalam hal ini lampiran nomor 3 dan nomor 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, sehingga mengakibatkan ya dapil masih berada pada tidak ada penataan dapil yang memadai gitu bagi pemilih kita gitu. Itu sih yang juga saling inline ya. Kan ini yang juga jadi ya ini juga menjadi pertanyaan, apakah hal itu akan terulang kembali di pemilu tahun ini, Mbak Trisna? Ini kan kekhawatiran kita, apakah akan terulang kembali. Namun sebelum dijawab dan juga ditanggapi, mungkin nanti juga boleh dilengkapi, kita ke pendengar terlebih dahulu ya, Mbak Trisna. Ada Pak Heru di Tangerang ini. Silakan Pak Heru. Halo, selamat siang. Selamat siang Pak Heru, silakan. Rakyat ini berharap
pemilu itu dijalankan dengan profesional BKPU atau Bawaslu ataupun yang lainnya. Jangan sampai selalu istilahnya menyalahkan satu yang lainnya, ada koordinasi dengan alasan kelalaian begini begitu. Ini kan setingkat negara gitu loh, bukan ecek-ecek anggaran sekian triliun gitu loh. Jadi jangan sampai istilahnya hasilnya nanti pengen dipercaya tapi kerjanya nggak profesional gitu loh. Ini kan orang-orang pintar semua gitu loh. Rakyat juga udah tahu gitu. Jadi jangan berharap istilahnya nggak bakal ketahuan apabila ada kecurangan. Rakyat itu tahu loh, media ataupun katanya anak-anak muda atau katakan sekarang istilahnya di dunia medsos atau lain sebagainya itu bisa kebongkar gitu loh. Itu sih saya berharap istilahnya laksanain aja apa yang emang udah menjadi aturannya lah gitu. Jangan sampai istilahnya di karang-karang atau gimana. Jadi rakyat ini bisa percaya gitu. Itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Heru di Tangerang ya. Kami juga mengundang yang lainnya pendengar di 0215869000. Ini menjadi salah satu harapan dari masyarakat. Mbak Trisna juga sekaligus menjawab pertanyaan tadi. Apakah juga nanti akan terulang kembali di pemilu tahun ini, mengingat juga yang menjadi sebuah masalah sama nih terkait dengan nama ganda dan sebagainya. Silakan. Iya, terima kasih Pak Heru. Saya akan menanggapi dari Pak Heru. Baik sekali Pak Heru, itu memang yang kita harapkan. Ternyata harapan kami Migrant Care juga sama seperti harapan masyarakat-masyarakat lain gitu. Jadi kita sesama warga negara seharusnya punya hak yang sama untuk melaksanakan hak politik kita gitu. Ya lagi-lagi media sosial juga memegang peranan penting untuk sama-sama mengkoreksi bagaimana kinerja dari pemerintah sendiri. Dalam hal ini misal dalam perkara pemilu adalah penyelenggara pemilu, yakni ada KPU, Bawaslu, dan DKPP. Nah, kita bisa update bersama mengenai di dalam media sosial kita bagaimana sih penyelenggaraan pemilu yang kita rasakan. Itu menjadi sebuah semangat baru bagi kita yang tentu juga membantu temuan-temuan dan pelaporan-pelaporan melalui media sosial. Nah, kalau resiko keberulangan bagi saya, ya memang ini barang tentu sudah akan berulang kekacauan ini yang sudah dari tahun-tahun atau dari 2019, 2014, bahkan kasusnya hampir sama. Nah, ini yang lagi-lagi kami ingatkan kembali gitu kepada penyelenggara pemilu, bagaimana pemilu sampai pemilu luar negeri terkesan hanya asal terselenggara saja gitu. Nah, kalau berulang, pasti berulang untuk beberapa kesalahan. Indikatornya hampir sama dan bahkan itu juga yang kami sesalkan gitu, Bang. Apakah tidak ada langkah perbaikan dari kesalahan yang berulang itu yang terlihat artinya sejauh ini? Belum ada langkah perbaikan dari pihak penyelenggara. Kalau boleh singkat saya katakan, belum ada perbaikan yang memadai. Baik, artinya juga terkait dengan penyelenggaraan di luar negeri juga masih dikategorikan sama saja meskipun juga berganti dalam sisi individu penyelenggaranya dan sebagainya, sistem yang ada dan selain sebagainya nih Mbak Risna ya? Iya, bahkan lebih parah, bahkan berpotensi akan lebih ugal-ugalan lagi. Iya, hal itu kan ada celah tuh artinya. Kalau seandainya bisa diindikasikan akan lebih parah lagi, artinya ada celah yang dimanfaatkan karena mungkin tahun kemarin atau pemilu sebelumnya tidak mendapatkan pengawasan atau teguran yang lebih ketat. Tahun ini mungkin bisa dimanfaatkan lebih gitu ya. Itu yang maksud itu, Mbak Desna. Iya, dalam temuan awal. Jadi kami dalam melakukan pemantauan ada beberapa temuan awal yang juga kami sampaikan kepada publik beberapa hari lalu. Nah, dalam temuan awal kami itu sangat banyak masalah yang terjadi dalam hal penyelenggaraan pemilu. Misal yang dalam hal ini kami memetakan menjadi sengkarutnya penyelenggaraan pemilu luar negeri dalam beberapa poin. Yang pertama, daerah pemilihan yang tidak representatif, pendataan yang meninggalkan pekerja migran, tentunya juga penentuan jadwal yang juga sembarangan, dan beberapa ragam temuan-temuan lainnya. Nah, melalui itu kita juga bisa sampaikan bahwa nyatanya dari awal proses pemilihan umum di luar negeri dalam satu basis yang paling simpel, yang paling awal adalah perkara data, ini masih terjadi kesalahan. Bahkan dalam proses pemilunya dan proses pemungutan suaranya pun banyak diubah-ubah gitu. Maksud saya diubah, awalnya misal saya sampaikan di Hong Kong, awalnya pihak PPLN menyampaikan bahwa keseluruhan 100% akan diubah menjadi pos. Ini kan maksud saya
padahal metode POS, saya tekankan di sini, saya lupa menekankan bahwa metode POS adalah metode yang susah untuk dideteksi ketransparannya. Keterbukaannya itu sulit untuk dideteksi, dan juga berpotensi surat suara itu tidak digunakan dengan baik. Dalam hal ini mereka tidak memilih, surat suara akan terbuang dengan sia-sia. Itulah kekurangan dari metode POS. Ini juga selaras dengan indeks kerawanan pemilih yang disampaikan oleh Bawaslu, bahwa metode POS memang memiliki kerawanan yang cukup tinggi. Namun pada pemilu di periode ini, di 2024 ini, malah PPLN banyak menggunakan metode POS. Ini kan sangat aneh sekali. Kenapa TPS itu, kenapa tidak ada lobbying yang bagus terhadap pemerintah negara setempat gitu. Padahal ketika rapat dengan DPR, ketika rapat dengan DPR, ketika dipanggil oleh DPR, KPU melakukan kunjungan ke luar negeri, sosialisasi ke luar negeri, sehingga tidak hadir dalam waktu itu. KPU tidak hadir, hampir semua tidak hadir dalam rapat tersebut. Alasannya itu. Namun ini berbanding terbalik dengan hasil yang didapat ternyata. Hasilnya malah pemilu luar negeri masih banyak cacatnya, masih banyak kurangnya gitu. Itu yang menjadi sebuah keanehan bagi kami gitu. Baik, ini jika kita membayangkan terkait dengan kategori melalui POS ya, yang dianggap tadi itu paling rentan adanya pelanggaran dan dimanfaatkan sebagainya, sama halnya kita mendapatkan surat suara kemudian dikirimkan melalui POS, nanti surat itu akan dikembalikan kembali di PPLN untuk dilihat mencoblos siapa dan sebagainya. Ini kan yang dikhawatirkan, jika memang seperti itu, apakah nanti benar surat tersebut sampai ke tujuan, apakah bisa berhenti di tengah jalan kemudian dimanfaatkan? Ini kan menjadi salah satu celah juga, Mbak Rizna ya? Betul, kami juga membaca itu menjadi sebuah celah. Bahkan kalau bagi pekerja migran tersendiri ya, itu akan mengakibatkan kayak misal ada banyak izin yang misal tidak diizinkan majikan gitu. Itu akan menjadi beberapa rangkaian kesulitan tersendiri gitu bagi pekerja migran yang bekerja gitu. Beda hal dengan misal TPS gitu. Itu. Baik. Jadi bisa jadi ini pekerja migran kita tidak memberikan hak suaranya, namun bukti dari surat saya sudah tercoblos, bisa jadi seperti itu ya? Bisa jadi karena memang metode POS adalah metode yang susah untuk terlacak gitu. Ini yang lagi-lagi kami sayangkan gitu kepada pihak penyelenggara pemilu. Begitu. Kalau untuk kotak suara keliling atau KSK seperti apa? Apakah dianggap baik juga selain juga TPS LN tadi yang dianggap mungkin itu yang menjadi salah satu cara lebih aman dalam memberikan hak suaranya untuk masyarakat yang ada di sana ya, Mbak Trisna? Iya, KSK dan kotak suara keliling juga hampir sama dengan POS, meskipun dalam mobilisasinya dia akan lebih memudahkan, tapi saya rasa metode memilih secara langsung TPS. Dan kalau TPS kan ada KPPS gitu, KPPS LN. Itu kan bisa saling mengikut sertakan semangat dari warga negara yang di luar negeri. Nah, kalau itu jumlahnya diperbanyak, itu seharusnya kan hak politik dari warga negara yang ada di luar negeri ini bisa terakomodir, bukan hanya dia untuk diambil hak pilihnya, tapi bagaimana dia juga diikut sertakan dalam rangkaian proses penyelenggaraan pemilu gitu. Itu kan meningkatkan daya kecinta tanah airan mereka ya. Itu yang menjadi catatan juga gitu, Bang. Baik. Nah, kalau kita bayangkan juga untuk TPS LN ini, kalau di Indonesia kan satu wilayah kelurahan saja bisa terdiri dari 14 TPS, bahkan juga ada beda RT pun sudah beda TPS ya. Kalau di luar negeri kan ini kan masyarakat juga kan mayoritas mereka tinggal di tempat-tempat yang berjauh-jauhan ya. Artinya pada umumnya biasanya TPS ini didirikan di mana, kemudian masyarakat harus wajib hadir di tempat yang sama tersebut ya. Apakah harus melihat mayoritas masyarakat yang paling banyak di mana? Bagaimana teknisnya nih, Mbak Trisna? Biasanya kami melakukan ada terpusat dalam KJRI, KJRI atau KBRI yang ada representatif pemerintah kita di sana gitu. Nah, selain itu sebenarnya juga bisa untuk memakai ruang publik lain. Misal ada di Victoria Hall pernah terselenggara, atau di Sport Hall itu pernah juga terselenggara. Yang intinya adalah kemauan dari PPLN sendiri untuk melakukan beberapa pemasifan menggunakan metode TPS LN. Begitu.
Dan ini sebenarnya bisa diaplikasikan saat ini sebenarnya dari hasil kajian-kajian, kemudian ujungan kajian dan sebagainya, Mbak Trisna. Sebenarnya bisa ya? Sebenarnya bisa kalau sudah dirancang dari jauh-jauh hari, atau memang sengaja tidak dirancang demikian. Ambil contoh di Hong Kong misal, KJRI-nya hanya sebesar kantor saya mungkin, tidak lebih besar daripada satu lapangan futsal saya rasa. Tapi di situ ada 4 TPS begitu. Nah, 4 TPS itu kan sangat berdesakan. Bagaimana itu menampung animo masyarakat, antusiasme masyarakat yang ada di situ. Itu kemungkinan yang kami bayangkan akan sangat crowded sekali jika pemangkasan TPS. Ya, artinya jika kita mengantisipasi terkait dengan adanya kecurangan di TPS dalam negeri dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia sendiri, namun celah-celah tersebut juga terbuka lebar dikhawatirkan yang berada di luar negeri ya, dari mulai tadi surat suara yang ganda, kemudian dalam pelaksanaan, teknis pelaksanaan, hingga juga pengiriman surat suara kepada masyarakat yang berada di sana. Ini masih menjadi sebuah catatan besar untuk kita semua. Apa yang mungkin bisa disampaikan juga Mbak Trisna kepada masyarakat Indonesia, terutama untuk penyelenggara pemilu ya? Artinya dari hasil siaran kita ini juga semoga saja ini bisa disimak dengan baik dan menjadi sebuah catatan, meskipun juga ini belum dilaksanakan dalam artian pelaksanaan pencoblosan, namun sudah mulai prosesnya, mungkin ada sedikit perbaikan lah ya, artinya ada sedikit langkah perbaikan meskipun juga kategori sudah terlambat karena sudah mepet nih Mbak Trisna, silakan. Iya, kalau semuanya, seluruh warga Indonesia yang berada di Indonesia maupun di luar negeri, ayo kita kawal pemilu kita agar terselenggara dengan baik dan hak politik kita sebagai warga negara juga tersampaikan begitu. Nah, lalu untuk para penyelenggara pemilu, lakukanlah penyelenggaraan pemilu ini dengan baik tanpa ada intrik-intrik atau sesuatu hal yang tidak baik merujuk pada penyelenggaraan yang buruk gitu. Nah, lalu untuk penekanan juga pada Bawaslu agar juga menindaklanjuti, kan Bawaslu itu punya tindakan sebagai temuan gitu. Bawaslu harus aktif melakukan beberapa temuan sehingga bisa menjadi pengawas pemilu yang benar-benar memadai dalam penyelenggaraan pemilu yang baik begitu Pak. Jadi kita harus sama-sama nih. Pemilu 2024 ini harus kita kawal bareng nih. Kita kawal bareng dengan semangat warga negara kita gitu. Baik, terima kasih Mbak Trisna sudah bersama El Sinta pada siang hari ini ya. Iya, sama-sama. Sampai jumpa lagi. Selalu. Sampai jumpa kembali. Baik, demikian tadi pendengar ya. Ya. Baik, terima kasih. Narasumber kami Koordinator Pengelolaan Pengetahuan Data dan Publikasi Migrant Care, Trisna Dwi Yuni Aresta. El Sinta News and Talk.